Assalamualaikum Bismania dimanapun berada. Belakangan ini geliat pengusaha otobus ranah Minang semakin bergairah. Masing-masing perusahaan berasal dari ranah Minang sendiri maupun luar Minangkabau pun ikut bersaing. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah merupakan peluang besar untuk pengusaha bus untuk mengembangkan bisnis. Dalam video singkat ini mari kita mengupas tuntas seputar tips sukses mengelola moda transportasi darat. Ada beberapa tips yang Ajo rangkum dari berbagai sumber. 1. Utamakan pelayanan di atas segala-galanya. Usaha bus termasuk ke dalam perusahaan jasa. Ibarat jual beli, maka tempatkanlah para penumpang sebagai raja. Layani dengan sepenuh hati agar penumpang puas dan mau berbagi dan menceritakan kepada rekan-rekannya atau netizen bahwa ia memang terpuaskan dan sesuai dengan ekspektasi mereka tentang pengalaman naik bus. Karena saat ini adalah zaman digital dan semua kekecewaan dari penumpang cepat sekali viral dan merambah dunia sosial. 2. Ciptakan terobosan-terobosan agar bus diminati masyarakat. Sepanjang pengamatan dan pengetahuan Ajo, tips ini bisa berupa pemberian penawaran promo harga tiket, menawarkan layanan maksimal dengan harga terjangkau. Ubah metode layanan menuju perjalanan tanpa transit. Penuhi juga kebutuhan penumpang, seperti misalnya, rumah makan yang representatif, harga makanan terjangkau, enak, nyaman. Sehingga biaya penumpang dalam perjalanan bisa diirit. Jika biaya selama perjalanan lebih mahal maka hal ini membuka peluang bagi penumpang untuk memilih layanan udara. 3. Lakukan peremajaan bus secara berkala, kapan perlu beli bus baru dan kandangkan bus lama atau kapan perlu jual unit lama untuk beli unit baru. Hal ini agar tidak sering rusak dalam perjalanan yang akan menurunkan trust masyarakat terhadap perusahaan yang bersangkutan. Tetap utamakan keselamatan di atas kecepatan. Meski terkadang waktu perlu juga diperhitungkan oleh para supir bus agar tidak masuk atau datang terlambat. 4. Perhatikan hal-hal kecil yang bak kerikil yang bisa menjadi batu besar yang mengganjal. Menurut penumpang, ketika memutuskan memilih bus tertentu maka sepenuhnya penumpang tersebut mempercayakan sepenuhnya barang-barang penumpang. Misalnya persoalan barang penumpang tertukar, hilang rusak saat terjadi transit, dan sebagainya harus jadi perhatian khusus bagi perusahaan otobus. 5. Rekatkan perusahaan dengan berbagai layanan digital. Perusahaan bisa saja membuat aplikasi sendiri untuk layanan pembelian tiket online. Sehingga segala kebutuhan masyarakat, agar mudah irit biaya dan waktu bisa terpenuhi. Apalagi sekarang perjalanan menuju loket jauh dari lokasi calon penumpang, seperti kita contohkan daerah pesisir selatan yang harus naik motor atau bus untuk membeli tiket ke Padang untuk keberangkatan. Lakukan pula kemudahan seperti penumpang yang sudah memiliki tiket bisa naik di jalan agar tidak perlu jauh-jauh datang ke loket yang akan menambah biaya transportasi dan waktu serta tenaga penumpang. Demikian saja 5 tips dan trik kali ini. Jangan lewatkan tonton tips dan trik selanjutnya dari Ajo Kreatif seputar dunia transportasi darat. Khususnya bus. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah-salah penyampaian. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, masukan, kritik membangun silakan layangan surat ke email, zulafrita1@gmail.com. Ayo naik bus. Jaya selalu moda transportasi bus dimanapun berada.